Halo, jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kali ini saya akan mereview beberapa saham dari berbagai sektor yang berbeda. Di hari ini hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Di sini ada saham pertama, ada saham dari PT AC Hardware Indonesia dengan kode sahamnya ACES. Pada hari ini dia berhasil menguat 2,38% di harga penutupan 430. Nah, pada saat market berjalan, dia sempat ada di harga tertingginya di 438 dan harga terendahnya 416. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada distribusi yang dilakukan oleh foreign ya teman-teman ya. Nah, kita bisa coba cek di broker transaksi untuk ACES. Oke, di sini kita melihat di sini ada sedikit akumulasi ya teman-teman ya. Di sini dilakukan oleh broker dengan kode KK dan YU di harga pembelian rata-rata 428. Nah, untuk yang jualan di sini ada broker DX dan YP. Namun kalau misalkan kita perbandingan antara buyer dan seller, ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, kita bisa langsung lihat di pergerakan chart dari saham ACES. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat pergerakan dari saham ACES ini, ACES masih ada di fase strong downtrend ya teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ini ada garis moving average 20 yang berfungsi sebagai resisten terdekat untuk saham ACES. Nah, pada hari ini dia berhasil menguat 2,38%. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat di sini dia akan berpotensi untuk menguji area resisten di kurang lebih di sekitar harga 468 hingga 470 teman-teman ya. Nah, di sini masih cukup menarik untuk pergerakan saham ACES. Ya, bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham ini, teman-teman bisa coba cicil beli di area supportnya di kurang lebih di harga 418 hingga 420 di area sini teman-teman. Oke. Nah, tentunya pada saat teman-teman entry posisi di saham ACES, teman-teman juga perlu mempertimbangkan resikonya teman-teman ya. Dari sini kalau misalkan pergerakan dia jebol di harga 392, maka lebih baik dibuang dulu teman-teman ya. Karena kalau dia jebol di area 392, maka kecenderungan pergerakan saham ACES akan turun lagi dan akan membentuk dia new lower low lagi. Nah, karena kalau misalnya kita lihat secara tren, ini ACES juga ada di fase strong downtrend. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum technical rebound teman-teman ya. Sejauh ini ACES ini masih cukup menarik untuk trading jangka pendek. Oke, berikutnya ada saham dengan kode SIDO. Oke, dari industri jamu dan farmasi SIDO muncul. Oke, kalau misalnya kita lihat pergerakan dari saham SIDO ini, dia juga bisa dikatakan dia ada di fase strong downtrend teman-teman ya. Di sini dia masih ada di bawah garis moving average 200 dan MA20. Nah, pergerakan saham SIDO ini akan berpotensi dia menguji area resistance dari garis moving average 20 di range harga kurang lebih di 765 hingga 775 teman-teman. Jadi ini adalah area resisten terdekat untuk saham SIDO. Oke, jadi teman-teman bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry posisi, teman-teman bisa melakukan pembelian di area-area support di saham SIDO. Nah, di sini kita bisa melihat area supportnya di harga kurang lebih sekitar area sini teman-teman. Oke, di 725 hingga 740 ini area support untuk saham SIDO. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin entry posisi bisa memanfaatkan adanya koreksi terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, oke. Kita bisa cek di broker transaksi untuk saham SIDO. Oke. Nah, kalau misalnya kita cek di sini ada akumulasi yang dilakukan oleh broker dengan kode YU dan KZ. Di harga rata-rata pembelian dia 746 dan 748 teman-teman ya di sini. Kemudian kita bisa cek juga di transaksi asing. Saham SIDO ini ada sedikit akumulasi yang dilakukan oleh asing ya teman-teman ya. Oke, jadi ini masih cukup menarik untuk teman-teman jadikan watchlist untuk pergerakan saham SIDO. Nah, di sini kalau misalkan harga saham SIDO ini dia jebol di bawah 730, teman-teman bisa keluar lebih dahulu ya teman-teman ya, karena berpotensi kalau dia dijebol di area support MA100, ini dia akan berpotensi turun menuju ke area support berikutnya di area sini teman-teman. Oke. Jadi selama dia pergerakannya masih ada di atas garis MA100, ini masih cukup menarik dengan target range terdekat di area 765 hingga 780-an teman-teman sini. Nah,
Di sini saham Sido akan menarik apabila dia berhasil breakout dari area resistance di sini. Oke, kalau dia berhasil breakout, maka Sido berpotensi dia naik dan menguji ke area resistance berikutnya di garis moving average 200 di harga kurang lebih sekitar 830-an, teman-teman. Oke. Jadi untuk Sido ini masih bisa dijadikan salah satu saham watchlist, teman-teman ya. Di sini untuk trading jangka pendek. Oke. Next di sini ada saham Mari, kode Mari. Oke. Kalau misalkan kita lihat pergerakan saham Mari hari ini, dia minus 6,71% ya teman-teman ya. Di harga penutupan dia di 139. Nah, dia sempat ada di harga tertingginya di harga 160. Nah, dia sempat awal opening market dia breakout dari area resistance dari MA100. Namun pada saat penutupan dia di bawah turun hingga harga penutupan 139, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat candle seperti ini, ada ekor yang ada di atas, ini menandakan bahwa Mari masih ada tekanan jual yang cukup kuat, teman-teman ya. Dia masih berpotensi pergerakannya dia turun, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan melihat kondisi candle seperti ini, lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham Mari. Oke, kita bisa coba cek di broker transaksi untuk saham Mari, apakah ada akumulasi atau distribusi. Oke. Oke. Namun kita bisa melihat di sini ada akumulasi yang dilakukan oleh broker CC, YJMK, GRDH di harga rata-rata 144 hingga 151 ya teman-teman ya. Di sini kita melihat buyer dan seller ini masih didominasi oleh buyer. Ini menandakan bahwa saham Mari ada akumulasi. Nah, kemudian kita bisa cek juga di transaksi asing. Nah, pada hari ini tanggal 20 Desember ini asing ada distribusi ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke chart. Kalau misalkan kita melihat pergerakan candle seperti ini pergerakan saham Mari ini masih ada berpotensi turun dan menguji area support terdekat di harga kurang lebih sekitar 136, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita analisa secara teknikal, lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu hingga muncul candle pembalikan arah, baru teman-teman bisa melakukan cicil beli. Oke, kemudian ada saham ABA. Oke, secara tren pergerakan saham ABA ini juga masih berada di fase strong downtrend ya teman-teman. Pergerakannya dia masih ada di bawah garis MA20 dan MA200. Nah, di sini kita melihat bahwa MA20 ini adalah resistance yang cukup kuat. Selama beberapa hari ke belakang ini dia gagal untuk menembus area resistance dari MA20, teman-teman. Ya. Kemudian kita bisa coba cek di broker transaksi untuk saham ABA. Oke. ABA. Oke. Nah, ABA ada distribusi ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat di top broker teratas ini ada YP. Jadi YP ini melakukan penjualan di harga rata-rata penjualan di 159, teman-teman ya. Jadi ini buyer dan seller ini masih didominasi oleh seller. Oke, kemudian kita cek di transaksi asing apakah ada distribusi. Nah, di sini ada distribusi yang dilakukan oleh asing, namun volume yang kecil ya teman-teman ya. Nah, oke. Di ABA hari ini dia ditutup melemah 4,37% di harga 153, teman-teman ya. Dan dia sempat ada di harga tertingginya di 167. Namun pada saat penutupan market ABA ini di bawah turun, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat di sini dia masih cukup kuat untuk tekanan jualnya, teman-teman ya. Ya, di sini pergerakan saham ABA ini berpotensi ada pantulan di area support di area sini, teman-teman. Oke, di range harga kurang lebih sekitar 146 hingga 152, teman-teman. Jadi teman-teman bisa amati area-area harga di sini, dan kalau misalkan memang dia ada candle pembalikan arah atau pantulan, teman-teman bisa entry buy dengan memanfaatkan momentum technical rebound untuk mendapatkan cuan ya teman-teman ya. Nah, karena kalau misalkan ABA ini dia jebol dari harga 146, maka ABA ini akan lanjut turun, teman-teman, dan dia akan membentuk yang namanya new lower low. Di pergerakan untuk downtrendnya dia akan berlanjut, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin
ambil posisi buy di aba, untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu dan amati area support yang ada di sini. Apabila ada candle kembalikan arah, teman-teman bisa coba cicil beli. Oke, next ada saham dengan kode SMDR. Oke. Ya, SMDR. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa pergerakan saham SMDR ini dia ada di fase downtrend, teman-teman ya. Jadi pergerakan dia ada di bawah garis moving average 200 dan MA20, moving average 20. Jadi di sini area support dari SMDR itu ada di sini, teman-teman. Oke. Di range harga kurang lebih sekitar 1845 hingga 1895, teman-teman. Jadi kalau misalkan melihat pergerakan candle seperti ini, lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu, tunggu di area-area sini. Kalau misalkan dia ada pantulan, teman-teman bisa cicil beli dan memanfaatkan adanya technical rebound untuk mendapatkan cuan. Nah, target terdekat dari pergerakan SMDR ini di range harga kurang lebih sekitar area 2000, teman-teman ya, area sini. Oke, jadi 1995 hingga area 2030-an, teman-teman. Ini target terdekat pergerakan saham SMDR. Oke. Namun kalau misalkan dia ternyata jebol dari harga 1845, teman-teman lebih baik lepas terlebih dahulu, karena kalau dia jebol di area harga 1845 maka dia berpotensi akan melanjutkan penurunan. Karena dilihat dari tren dari SMDR ini saat ini dia masih ada di fase strong downtrend, teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk SMDR. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa SMDR ini ada distribusi ya, teman-teman ya. Di sini ada 4 broker teratas, ada OD, AK, BK, PD. Dia melakukan jualan, teman-teman. Jadi bayarnya dia ada CC dan XC. Di harga belinya 1965 hingga 1968. Jadi ini masih didominasi oleh seller. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, teman-teman lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk mengamati area support di bawah ini. Apabila dia ada candle membalikan arah di area support, teman-teman bisa cicil beli. Oke, next saham Bumi. Oke, pada hari ini Bumi ditutup melemah main 2,9% ya, teman-teman ya. Dia saat ini tepat ada di area garis moving average 100. Ya, ini MA 100 ini berfungsi sebagai support dari saham Bumi, dan resistennya di harga 178 di garis moving average 20, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa pergerakan saham Bumi ini lebih cenderung turun ya, teman-teman ya. Meskipun dia saat ini masih ada di area garis moving average 200, yang mana MA 200 ini berfungsi sebagai support kuat tren jangka panjang dari saham Bumi. Nah, kalau misalkan dia pergerakan saham Bumi dia jebol dari MA 200, maka tren saham Bumi ini confirm dia berubah arah, yang awalnya dia uptrend dia menjadi downtrend, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat candle seperti ini masih berpotensi saham Bumi ini dia akan turun, teman-teman. Jadi turun ke area support terdekat di area sini. Jadi lebih baik teman-teman saat ini wait and see terlebih dahulu untuk saham Bumi. Oke, kita bisa coba cek di saham Bumi untuk broker transaksi. Oke, kalau misalnya kita lihat saham Bumi ini dia ada akumulasi, teman-teman ya. Di sini ada beberapa broker yang melakukan akumulasi, ada AK, CP, IF, KZ, SQ, dan YP. Di harga beli rata-rata di 166 hingga 169, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat antara buyer dan seller ini masih didominasi oleh buyer. Ini menandakan bahwa Bumi ada akumulasi. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di transaksi asing, ini Bumi ini ada akumulasi juga yang cukup masif ya, teman-teman ya di sini. Nah, teman-teman kalau misalkan melihat pergerakan data terkait dengan akumulasi dan distribusi ini, teman-teman bisa coba melakukan entry beli, tetapi confirm apabila candlenya itu candle pembalikan arah atau pantulan, teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia masih cenderung merah seperti ini, maka dia masih ada potensi dia akan turun, teman-teman. Jadi untuk saat ini Bumi lebih baik wait and see terlebih dahulu. Oke.
Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan apabila ada yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya doakan semoga teman-teman bisa cuan konsisten di pasar saham dan sukses selalu. Terima kasih.